Baik, Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara dimanapun berada, baik di gereja maupun di rumah masing-masing, untuk berdiri. Kita bersyukur pada pagi hari ini, di penghujung tahun 2020, bahkan di dalam masa-masa yang sukar, karena pandemi COVID-19 belum juga berlalu dari hadapan kita. Namun kita bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Bahkan Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk merayakan Natal. Sebuah janji tentang kelahiran Sang Penyelamat yang telah digenapi 2000 tahun yang lalu. Raja yang telah dijanjikan telah datang di suatu tempat yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Tidak ada jubah, tidak ada mahkota, sunyi sepi, hanya bintang terang sebagai penandanya. Namun dialah Raja yang sejati. Karena itu mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita sambut Raja kita. Siapkan hati kita, kita akan masuk di dalam ibadah pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada penghujung tahun 2020 ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur sepanjang malam Tuhan sudah memberi kesempatan kami untuk beristirahat dengan baik. Tuhan menjaga kami, memeliharakan kami dengan sempurna, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dalam tubuh yang sehat dengan kekuatan baru dan semangat baru yang datang dari Tuhan. Pagi hari ini kami rindu untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap pujian, penyembahan kami, ucapan syukur kami. Sehingga itu semua boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang diurapi Tuhan. Ibadah yang penuh dengan mujizat. Setiap jemaat-Mu yang datang dengan sakit penyakit akan disembuhkan. Yang hancur hatinya Tuhan pulihkan. Yang hidupnya terbelenggu Tuhan bebaskan. Dan yang tidak ada jalan keluar, Tuhan membukakan jalan-jalan keluar dan terobosan-terobosan yang baru. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Monique Supit, yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak, Engkau urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus. Biarlah wibawa dan kuasa-Mu Tuhan mengalir atas hamba-Mu. Roh hikmat, marifat dan pewahyuan senantiasa menyertai pelayanan hamba-Mu. Sehingga hamba boleh menyampaikan isi hati Tuhan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Dan firman yang ditaburkan tidak pernah akan berlalu dengan sia-sia. Kami juga berdoa untuk seluruh penata layanan yang bertugas pada pagi hari ini. Baik itu worship leader, singer, pemain musik, tim multimedia, kameramen, soundman. Tuhan memberkati. Dan seluruh prasarana dan sarana yang kami gunakan pagi hari ini, Tuhan juga memberkati. Sehingga semuanya boleh berfungsi dengan baik. Dan ibadah pada pagi hari ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan semuanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan mengurapi kami semua. Tuhan juga memberikan kami hikmat dan pengertian. Tuhan mempertajam pendengaran kami. Dan juga Tuhan melembutkan hati kami. Sehingga ketika firman ditaburkan, biarlah kami boleh mendengar seperti seorang murid. Firman itu boleh jatuh di tanah hati kami yang paling subur. Dan firman itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah lebat di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga hidup kami menjadi layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami menjadi kesaksian bagi-Mu. Hidup kami menjadi menyenangkan hati Tuhan.
dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari Bapa, Engkau tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah-Mu. Dan kami menyatukan iman kami untuk menghancurkan setiap niat-niat jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, juga yang mencoba merebut firman Tuhan yang ditaburkan pada pagi hari ini. Kami tolak dan hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya pagi hari ini Engkau sudah memerintahkan pasukan malaikat-Mu untuk melindungi kami. Dan tiang awan tiang api senantiasa membentengi kami. Sehingga kami percaya tidak ada celah sedikit pun yang digunakan iblis untuk mengganggu jalannya ibadah dan damai sejahtera yang Tuhan limpahkan pada kami pada pagi hari ini. Dan kami siap untuk memulai ibadah ini Tuhan. Kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari semua yang siap untuk memulai ibadah ini, kita bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan. Kalau kita ada di minggu terakhir di tahun 2020, bisa sama-sama beribadah saat ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, amin. Saya percaya janjinya tetap setia. Mungkin kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun-tahun berikutnya, di tahun depan, tapi penyertaan Tuhan tetap setia, tetap janjinya tetap setia dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Karena Dia baik, Dia teramat baik. Mari saat ini kita memuji Tuhan, kita meninggikan nama-Nya. Dia yang layak terima setiap pujian, setiap penyembahan kita. Bagiku, Dia mati bagiku, Dia Tuhan Allah bernamaku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Mari suarakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia baik, Dia sungguh Mari bertepuk tangan bersama jemaat Tuhan. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me, Jesus is so
Biar setiap pujian kita menjadi perkataan iman kita di hadapannya. Amin. Saat ini kita akan lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu baik Engkau dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatunya. Kami bersyukur Bapa, Engkau baik. Mungkin apa yang kita lalui saat ini menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan? Mengapa kami mengalami ini? Mengapa seakan Engkau jauh dari kami Tuhan? Tapi saat ini saya mau berkata, kebaikan Tuhan tidak dapat kita hitung setiap harinya. Kalau kita berdiri saat ini, kita kuat saat ini, kita dapat melewati segala sesuatunya saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena penyertaannya. Karena janjinya setia. Dan karena Dia begitu mengasihi kita. Biarlah kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Untuk menyembah Dia lebih dalam lagi. Haleluya. Sebab Engkau mulia. Sebab Engkau besar. Kau yang terindah. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau bersyukur. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kembali dengan sungguh kita katakan, kami memberi kemuliaan bagi-Mu Ku beri Tuhan. kemuliaan Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib,
bersyukur. Benar Bapa, kamu bersyukur, kamu berterima kasih. Terima kasih Bapa karena telah lahir di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Terima kasih karena kau rela mati untuk kami. Terima kasih untuk pengorbananmu. Sehingga saat ini hidup kami berpengharapan di dalam Engkau. Sehingga kami menerima keselamatan daripadamu Tuhan. Dunia boleh berubah, keadaan boleh berubah. Tapi kami percaya Kau adalah Allah yang setia. Kau Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Biarlah saat ini waktu kami, kamu bersyukur. Kamu mengingat setiap kebaikan Tuhan selama 1 tahun ini. Setiap penyertaan Tuhan. Mungkin ada suka, mungkin ada duka. Tapi kami selalu menerima pertolongan Engkau Tuhan. Kami menerima penghiburan daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat
Shalom GBI Victorious Family Bogor dan semua jemaat kekasih Tuhan yang diberkati. Kita sudah memasuki di akhir tahun 2020 dan hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Libatkan Tuhan yang Perkasa. Tapi sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh berada bersama-sama dengan keluarga rohani. Dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di rumah-rumah kami, di tempat-tempat kami. Tuhan Engkau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami sehingga kami tahu mengakhiri tahun 2020 bersama Engkau dan memasuki tahun 2021 juga bersama-sama dengan Engkau. Tuhan kami yang perkasa, Tuhan kami yang berkuasa. Tuhan urapi kami untuk mengerti isi pesan-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah setiap perkataan itu adalah perkataan yang datang daripada-Mu. Sehingga setiap kami boleh menerima berkat yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi, libatkan Tuhan. Tuhan yang perkasa, Tuhan yang berkuasa. Di akhir tahun 2020 ini, kita tahu begitu banyak pergumulan. Banyak di antara saudara yang keluarganya atau kerabatnya, saudara tahu, saudara mengalami, ada yang dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Ada juga di antara saudara yang rindu ingin bersama-sama dengan keluarga yang saudara kasih, tapi karena keadaan saudara tidak bisa ketemu. Atau ada di antara saudara yang bergumul mencari pekerjaan, bergumul dengan keuangan, bergumul dengan hubungan. Mungkin saudara sedang berjuang untuk supaya keluarga saudara bisa dalam kesatuan, tetapi belum terjadi. Saudara, begitu banyak pergumulan yang ada dan bukan hanya untuk beberapa orang, hampir di seluruh dunia saudara sedang mengalami masalah yang kurang lebih sama saudara. Dan ini bukan hal yang mudah yang kita lewati saudara, tetapi biarlah sebagaimana kita ada saat ini di akhir tahun 2020. Kalau saudara dan saya masih ada sebagaimana kita ada, marilah kita bersyukur. Karena kita tahu kita berjalan bersama Tuhan. Karena Tuhan melindungi saudara dan saya. Karena Tuhan berjalan bersama-sama memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan energi, memberikan kasih yang dinyatakan luar biasa. Sadarilah itu sehingga hati kita bisa bersyukur dalam keadaan apapun, tetap mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dia Emmanuel, Tuhan yang selalu beserta saudara dan saya. God is with us. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah di hari-hari ini, apapun pergumulan yang kita lewati, jangan ada yang menyerah. Karena walaupun keadaan tidak baik, tetapi kita juga melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara perhatikan, banyak sekali di hari-hari ini justru keluarga-keluarga makin lebih dekat, makin lebih intim, makin saling menguatkan. Tidak hanya berbicara keluarga secara keluarga yang ayah, ibu, suami, istri, tetapi keluarga rohani, bahkan orang yang mungkin saudara tidak kenal, tetapi mereka kita satu sama lain saling membantu, saling mendoakan, saling menguatkan. Wow, saudara lihat begitu banyak volunteer yang hari-hari ini bekerja untuk melakukan segala banyak kebaikan. Ataupun saudara lihat tenaga medis, dokter-dokter, ya, para perawat yang bekerja berkorban, saudara-saudara, untuk orang-orang yang saat ini sedang sakit, mereka berkorban di garis depan. Wow, luar biasa yang terjadi.
tangan Tuhan tetap ada, saudara. Walaupun banyak hal kita tidak mengerti, karena otak kita tidak terlalu besar dibanding dengan jalan-jalan Tuhan. Tidak terbanding, saudara. Tetapi firman Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 1, dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya, saudara. Jadi untuk segala sesuatu, pergumulan pun itu ada masanya. Tidak akan terus-terusan, saudara-saudara. Ini adalah berita baik. Jadi saudara, jangan pernah menyerah. Karena terang Tuhan sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Kita justru hari-hari ini, saudara dan saya, kita dipakai dengan kapasitas, seberapa kapasitas kita. Tuhan memberikan pengurapan supaya kita bisa menjadi terang Kristus. Supaya saudara dan saya bisa menyatakan Kristus di dunia yang gelap. Terang itu sudah ada di dalam hidup kita. Biarlah terang Kristus yang ada dalam hidup kita menerangi keluarga saudara, kerabat saudara, terutama yang belum mengenal, belum pernah mengalami kasih Kristus. Menerangi komunitas saudara, di mana saudara bekerja, di mana saudara belajar, dimanapun saudara ditempatkan. Nyatakan Kristus, jadilah terang Kristus. Tuhan mau memakai kita lebih lagi hari-hari ini. Untuk itu kita bisa bersyukur, saudara. Karena kita dipilih, kita ditunjuk, kita diberikan pengurapan khusus untuk bisa menyatakan kebaikan-kebaikan. Sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena terang Kristus ada dalam kehidupan setiap kita. Saudara, memasuki tahun 2021 ini, saya berdoa, saya tanya Tuhan, Tuhan, apa sih pesanmu untuk memasuki tahun 2021 ini? Dan Tuhan menaruh di hati saya, ada 4 poin yang saya ingin bagikan kepada setiap saudara. Yang pertama, poin yang pertama, seperti firman Tuhan katakan di Pengkhotbah 3 ayat 1, segala sesuatu ada masanya. Semasa kita masih dipercayakan Tuhan ada di dunia ini, biarlah kita melakukan segalanya dengan bijak, saudara. Dan lakukanlah kebaikan. Seperti seorang Samaria yang menolong orang yang dia tidak kenal, tetapi hatinya selalu rindu untuk berbuat kebaikan. Mari saudara-saudara, kita berbuat kebaikan. Bukan karena orang itu akan balas kebaikan dan sebagainya. Tidak, tetapi karena Tuhan telah menunjukkan, meneladani kepada setiap kita anak-anaknya. Kemanapun Yesus pergi, dia selalu melakukan kebaikan. Dan firman Tuhan juga berjanji, 1 Korintus 15 ayat 58b. Ya, dikatakan, saudara dan saya, persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Jadi biarlah kita melakukan segala sesuatu karena kita tahu Tuhan itu begitu baik sama kita. Jadi bagian kita melakukan kebaikan sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan juga masih masuki tahun 2021 ini, tinggalkan dosa, saudara. Tinggalkan dosa. Kenapa? Karena Yeremia 5 ayat 25 dikatakan juga, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Saudara, Tuhan itu sudah menyediakan yang terbaik, tapi seringkali dosalah yang membuat kita tidak mengalami, tidak mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan. Tinggalkan kejahatan-kejahatan, tinggalkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak sesuai dengan jalan-jalan Tuhan.
Kalau kita sudah mengalami Tuhan, pasti Roh Kudus membantu kita, menolong kita. Kadangkala kita berpikir tidak bisa, tapi waktu kita berseru kepada Tuhan, kita minta bantuannya, pasti Tuhan membantu. Saudara akan menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih baik. Tinggalkan saudara-saudara segala hal yang tidak benar, segala hal yang immoral ya, yang tidak baik, mungkin perselingkuhan, kenajisan, pornografi, kecanduan dalam segala macam. Tinggalkan saudara dan fokuslah kepada Tuhan. Memasuki tahun 2021, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi satu hal, biarlah kita terus melakukan, berjalan, libatkan Tuhan senantiasa. Saya teringat saudara, waktu adik saya almarhum, waktu dia meninggal itu, dia meninggal dalam usia yang muda ya saudara. Kadang saya terpikir, Tuhan, dia itu anaknya baik, dia anaknya pinter, anaknya cinta Tuhan, cinta jiwa-jiwa, pelayanannya tuh di bawah kolong jembatan, sama pokoknya semua orang tuh dia mau tolong. Tetapi saya tidak mengerti kenapa waktunya tuh begitu singkat. Satu hal, saya tahu dengan kapasitas apa yang saya bisa lakukan, saya sudah lakukan yang terbaik melayani dia. Waktu adik saya pulang ke rumah Bapa, tentu saudara saya sedih, tentu saya nangis, saya sedih, yes. Tetapi ada kekuatan, ada damai sejahtera. Dalam arti saya sudah tahu saya melakukan yang terbaik untuk adik saya, dan yang luar biasa yang Tuhan berikan adalah dia meninggal di rangkulan saya loh saudara, di tangan saya dia meninggal. Saya pegang badannya dia selama 2 jam, saya berdiri pegang badannya dia karena udah sesak napas ya. Jadi sebentar harus berdiri, sebentar tidur. Saya nggak tahu juga kekuatan dari mana, tapi saya tahu itu semua karena Tuhan. Dan waktu dia pulang ke rumah Bapa, ada ucapan syukur karena saya tahu dia pulang sudah bersama-sama dengan Bapa. Saya mau menekankan, dalam apapun yang kita lakukan, biarlah kita melakukan yang terbaik dengan hati yang selalu fokus kepada Tuhan. Dengan melakukan kebaikan, tinggalkan, minta tolong sama Tuhan. Kalau saudara bilang, saya tidak bisa tinggalkan dosa, minta sama Tuhan bantuan, dan Roh Kudus pasti akan membantu setiap saudara. Poin yang kedua yang saya mau bagikan hari ini adalah andalkan Tuhan senantiasa. Bahkan andalkan Tuhan lebih lagi. Hanya Tuhanlah kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Yeremia 17 ayat 7 firman Tuhan dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, saudara, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, ya, bersyukur kita punya Tuhan yang bisa diandalkan. Orang tuh belum tentu, dan biasanya orang tidak bisa diandalkan, saudara, seperti kita bisa mengandalkan Tuhan. Karena itu kita mengucap syukur kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Saudara, apa arti mengandalkan? Mengandalkan bahasa Hebrew-nya adalah behtah, ya, yang artinya lebih percaya lagi, berani percaya. Jadi bukan percaya biasa-biasa, berani percaya.
lebih yakin, confident banget. Sungguh-sungguh dengan bukan sombong ya saudara, tetapi punya iman yang kuat, percaya kepada Tuhan. Coba saudara bayangkan, kalau saudara sakit ya, kita sakit, kita ke dokter, bilang sama dokter, oh saya sakit ini, sakit itu, terus belum tentu kita kenal sama dokternya, ya enggak? Nah, waktu dokternya kasih resep, ya, saudara ambil resepnya ke apotek, beli obatnya, pulang ke rumah, terus makan obatnya. Saudara bisa percaya, belum tentu tahu isi obatnya itu apa. Benar nggak? Atau kita naik pesawat terbang di ketinggian yang wow, tinggi sekali, perjalanan yang jauh. Kita tidak kenal loh sama pilotnya, ya, tetapi kita bisa percaya. Kita naik pesawat itu. Saudara, mari kita sekarang pikir, apakah kita tidak bisa percaya kepada Tuhan yang sudah melakukan begitu banyak kebaikan? Yes, mungkin saat ini kita sedang mengalami pergumulan. Kita sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, tidak nyaman dalam hidup kita. Tetapi ingatlah, kita punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengasihi setiap saudara dan saya, dan Dia Tuhan yang setia. Mari saudara, memasuki tahun 2021, kita harus lebih lagi mengandalkan Tuhan, walaupun kelihatannya keadaannya mustahil, tapi andalkan Tuhan. Poin yang ketiga saudara adalah libatkan Tuhan senantiasa, bukan sekali-sekali, tapi senantiasa, ya. Walaupun kelihatannya itu wah, keadaannya mustahil, nggak mungkin banget, tapi libatkan Tuhan. Nah, izinkan saya membawa setiap kita kepada cerita yang tidak asing lagi dari Lukas 5, ya, tentang nelayan, di mana nelayan-nelayan ini sudah semalam-malaman mereka memancing, ya, mereka nelayan-nelayan yang handal, tetapi tidak mendapat apa-apa. Lalu Yesus waktu itu sudah mengajar, dia berkata di ayat ke Lukas 5 ayat keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tuhan Yesus sudah tahu, udah melihat mereka nggak dapat apa-apa, tetapi Yesus tetap mengatakan, ayo pergi lagi, ayo lakukan lagi. Dengan kata lain, hari-hari ini memasuki tahun 2021, walaupun kelihatannya, aduh Tuhan, saya sudah di PHK, saya sedang tidak ada pekerjaan. Aduh Tuhan, kesehatan saya begini. Aduh Tuhan, apapun pergumulan kita, Tuhan bilang, jangan menyerah. Keep on going. Life has to move on. Kehidupan harus tetap berjalan terus. Seperti yang terjadi dengan nelayan-nelayan ini. Mereka sudah semalam-malaman tapi tidak mendapat apa-apa. Zero, saudara-saudara. Nol. Tapi Tuhan tetap katakan, lakukan. Keep on going. Apa talentamu? Apa potensimu? Apa yang kau bisa lakukan? Bahkan mungkin saudara belum tahu saudara punya talenta atau potensi bisa melakukan sesuatu. Tetapi waktu saudara setia, tetap melakukan, Tuhanlah yang akan memberkati. Saya ini beberapa hari yang lalu, ibu saya ulang tahun. Saya order kue dari salah satu guru sekolah minggu anak saya. Saya kaget banget, saya lihat kue-kuenya di Instagramnya, wah cantik-cantik semua ya. Terus saya tanya, sejak kapan kamu ini bikin kue? Dia bilang, enggak Ci, dia bilang, soalnya dulu juga nggak pernah buat kue, cuman karena lockdown dia mulai buat-buat. Ternyata dari satu orang suka bilang ke yang lain, makin lama makin bertambah-tambah. Dia bilang, saya sih sekarang ya karena ada waktu ya iseng aja, karena dia juga
sedang tidak bekerja, saudara-saudara. Jadi dia buat kue dari rumah. Saya bilang, wah, kamu ketemu potensi baru ya yang Tuhan berkati. Seperti itu loh saudara. Ya, kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Lakukan dengan setia, nanti Tuhan yang memberkati. Seperti yang terjadi dengan Simon, dia ini katakan sudah sepanjang malam saya bekerja keras loh. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalannya itu juga. Saudara, Simon itu tidak komplain, tidak mengeluh, tidak menggerutu. Dia jaga hati, mari kita jaga hati, jaga perkataan kita. Dimasuki tahun 2021 ini, jaga perkataan, jaga hati, dan lakukan dengan setia. Selama kita libatkan Tuhan senantiasa, Tuhan itu sedang mempertajam apa yang kita sedang lakukan, sedang membawa kita bertemu dengan orang-orang yang tepat, atau pelanggan yang tepat, atau pekerjaan yang tepat, perusahaan yang tepat, sekolah yang tepat, jodoh yang tepat. Tapi kita tidak boleh berhenti diam di tempat. Harus tetap melakukan, saudara-saudara. Ya, dan ingat, jaga perkataan, jangan bilang aduh susah 2021, kita nggak tahu harus gimana. Memang kita tidak tahu, tetapi satu hal yang kita tahu, kita punya Tuhan di atas segala Tuhan. Dia raja di atas segala raja, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang berkuasa. Dia lebih besar dari segala virus, segala COVID dan sebagainya. Dan dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang setia. Ayo andalkan Tuhan, saudara-saudara. Dan hasilnya, apa yang waktu Simon lakukan seperti itu, ayat ke-6 dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Berarti berkat yang Simon terima itu berlimpah-limpah, bahkan menjadi berkat buat banyak orang. Saudara, mari kita bersyukur. Bersyukurlah, walaupun belum terjadi, belum terlihat hasilnya, mari kita punya hati dengan ucapan syukur. Dan poin yang terakhir yang mau saya katakan adalah poin yang keempat, Tuhan memakai setiap kita untuk menjadi rekan sekerjanya. Coba kembali kita lihat ya di cerita di Lukas 5. Setelah Simon Petrus mendapat banyak ikan dan dia harus memanggil orang-orang di sekitarnya untuk membantu mengambil berkat ikan yang berlimpah-limpah. Di sini dikatakan ayat yang ke-9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, dengarkan saudara-saudara. Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Memasuki tahun 2021, jangan takut. Dan setiap saudara dan saya, kita anak-anaknya, dipakai Tuhan untuk menjala manusia, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Bukan lagi menjala ikan, tetapi menjala manusia. Naik levelnya saudara, level up ya saudara-saudara, naik, kita lulus. Naik lagi, dan bagian kita, mari kita bawa banyak jiwa-jiwa, karena dalam hidup saudara dan saya, kita telah menerima berkat yang luar biasa, pengurapan daripada Tuhan, terang Kristus yang ada dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita bisa membawa banyak orang kepada pengharapan di dalam Tuhan. Mereka bisa melihat Kristus dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga apa yang mereka alami, mereka akan bertemu, berjumpa, encounter with God. Mari bersyukur, saudara, untuk tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 bersukacita. Karena kita punya Tuhan yang kita bisa andalkan. Tuhan yang berkuasa. Libatkan Tuhan dalam segala situasi. Hari ini, biarlah memasuki tahun 2021 kita tidak takut, tapi pergunakan waktu kita dengan bijak.
lakukan kebaikan, tinggalkan dosa. Ya, yang kedua, andalkan Tuhan yang perkasa, saudara-saudara, benar-benar andalkan Tuhan. Yang ketiga, libatkan Yesus dalam segala perkara. Apapun perkara itu, libatkan Tuhan senantiasa. Dan yang terakhir, ketahuilah, saudara dan saya, kita telah diurapi menjadi rekan sekerja Allah. Karena itu, mari kita semangat untuk membawa jiwa-jiwa buat kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami boleh ada di akhir tahun 2020. Kami tahu kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah daripadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami sepanjang saat ini. Dan kami tahu Engkau akan menyertai kami memasuki tahun 2021. Walaupun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tapi satu hal kami yakin seyakin-yakinnya, Engkau tidak pernah melepaskan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami senantiasa bisa mengandalkan Engkau. Kami senantiasa Tuhan mau melibatkan Engkau dalam segala hal. Dan kami mau tinggalkan setiap dosa-dosa kami, pelanggaran kami. Biarlah hidup kami sungguh memuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau melakukan, menjalankan aktivitas kami, kegiatan kami, memakai waktu dengan baik, dengan bijak, dan berbuat kebaikan. Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, Engkau mengurapi kami, dan menjadikan kami rekan sekerjamu, sehingga kami boleh menjadi dampak, menjadi terang, membawa banyak jiwa-jiwa kepada kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, terima kasih untuk pengurapan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Monik atas berkat firman Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memberikan persembahan, kami akan tayangkan kembali persembahan pujian dari pengerja GBI Viva Bogor melalui tayangan video berikut ini. Di sana
Puji nama Tuhan. Demikian persembahan pujian dari pengerja GBI Viva Bogor. Kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan memberikan persembahan. Kami di tempat ini akan memberikan secara langsung. Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah dapat memberikan persembahannya melalui transfer bank. Ada 2 nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Dan baik itu persembahan kolekte, persepuluhan, diakonia, ucapan syukur maupun buah sulung bisa ditransfer melalui 2 nomor rekening tersebut. Puji nama Tuhan. Kita bangkit bersama Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberikan persembahan. Kita mengucap syukur bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang kita berikan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami sudah memasuki minggu terakhir di tahun 2020 Tuhan. Hanya karena kemurahan, perlindungan, penyertaan, kekuatan Tuhan saja kami boleh beribadah pada hari ini. Kami terpelihara oleh kasih dan anugerah Tuhan. Kami dipimpin, ditopang, dikuatkan, bahkan tangan kami dipegang sendiri oleh tangan kanan Tuhan yang membawa kami melintasi hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, sehingga kami ada di penghujung 2020. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Engkau taburkan melalui hamba-Mu Pastor Monik Supit. Terima kasih untuk berkat firman yang membekali kami untuk boleh memasuki di tahun yang baru. Bapak, terima kasih kami akan memberikan persembahan kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menguduskan hati dan tangan kami ketika memberi. Kami percaya bahwa setiap persembahan ini Tuhan akan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa baru dan semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta menaklukkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta menaklukkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Saya jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Saya serahkan kepada Bapak Abraham untuk memimpin kita dalam doa berkat. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan khairan luar biasa ajaib melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita akan memasuki tahun 2021. Beberapa hari ke depan ini, inilah ibadah terakhir sampai pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Rekan-rekan sekerja Bogor, firman Tuhan katakan 1 Korintus 15 ayat 10,
Karena kasih kemurahan anugerah Tuhan, Paulus katakan, aku ada, sebenarnya aku ada. Sampai hari ini kita melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa, menyertai seluruh jemaat kekasih Tuhan, sehingga kita bisa melewati tahun 2020, beberapa hari ke depan menyongsong tahun 2021. Tapi yakini, imani, percaya. Sekalipun dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, sebagaimana firman Tuhan tadi disampaikan, anak-anak Tuhan kita harus terus optimis, tetap andalkan, berharap, bergantung, bersandar pada Tuhan, dan libatkan Tuhan dalam segala keaktifan Anda dan saya. Maka kalau kita libatkan Tuhan, firman Tuhan digenapkan Roma 8 ayat 28, kita tahun 2021, Allah turut bekerja sama di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan satu kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencana Tuhan, dan rencana Tuhan bagi kekasih Tuhan. Tahun 2021, kekasih yang dikasih jemaat GBI Victorious Family Ministry khususnya Kota Bogor, mari saya dorong, saya berdoa dan imani kita tahun 2021, setiap bulan kita akan bawa 1 jiwa untuk hormat kemuliaan kelebaran kerajaan surga. Sehingga minimal 1 tahun kita bisa bawa 12 jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab waktu kita berjumpa Tuhan, dia tanya berapa banyak hartamu, berapa banyak depositomu, berapa banyak anak cucumu, berapa banyak pelayananmu dan sebagainya. Tapi melalui hidup Jemaat GBI Victorious Family Ministry Bogor, nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, dan melalui kehidupan Anda dan saya, yang Tuhan pakai jadi kawan rekan sekerja Tuhan, banyak jiwa menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan akan menyertai, pakai dengan heran luar biasa saja. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Kami telah melewati Tuhan, bahkan masih dalam nuansa Natal saat ini. Natal ini kita bukan hanya sekedar menerima, tapi Natal terutama Tuhan telah datang memberi adalah kehidupannya bagi saudara saya. Oleh karena itu bagi jemaat kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan Bogor, Tuhan GBI Victorious Family Ministry, mereka memberikan dedikasi loyalitas yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Mari Tuhan Yesus Engkau pakai lebih daripada apapun yang telah Engkau rencanakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mampukan kami Tuhan sehingga tahun 2021 hamba imani percaya pengharapan kami dalam Kristus tidak mengecewakan melalui kehidupan kami, karena Kristus, kasih Kristus telah dicurahkan di hati saudara saya, oh Tuhan, dan oleh karena Roh Kudus yang dikaruniakan untuk memanifestasikan kehendak keinginan Tuhan, kami akan mempersembahkan, kami akan membawa, kami akan memberikan jiwa-jiwa yang haus lapar akan kebenaran firman Tuhan. Pakai kami semua dengan heran luar biasa ajaib, rekan sekerja dan jemaat Tuhan GBI Victorious Family Ministry Bogor Tuhan, melalui kehidupan kami, keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, oh Tuhan, bahkan rumah tangga kami dipakai dengan heran luar biasa ajaib Bapa, untuk nama Tuhan dipermuliakan, dan berikan kami kemampuan, kami akan membawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan kelebaran kerajaan surga. Terima kasih Bapak, kami siap Tuhan Engkau pakai, dan itu satu kehormatan Tuhan kalau Engkau izinkan kami dapat masuk dalam ladang pelayanan Tuhan. Dan ladang pelayanan Tuhan adalah di komunitas di mana Tuhan titipkan kami berada. Di tempat kami berusaha, di tempat kami dagang, itu juga ladang Tuhan yang Tuhan titipkan dan percayakan bagi jemaat GBI Victorious Family Ministry Bogor Bapak. Oh, mereka yang ada di Australia, yang ada di Eropa, yang ada di Amerika, yang saat ini mengikuti dimanapun kekasih Tuhan berada, para pemirsa, Anda diberkati dengan heran luar biasa saja. Kami bersyukur tahun 2020 kami akan lewati beberapa hari ke depan Tuhan, dan menyongsong tahun 2021 4 hari ke depan. Kami akan memasuki tahun 2021 oleh karena pertolongan kasih anugerah berkat Tuhan, dengan kemampuan yang kapasitas yang luar biasa. Karena Engkau menyertai, karena Engkau akan pakai kami untuk membawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan kelebaran kerajaan surga dalam waktumu yang sudah sangat amat terlalu singkat. Kami tidak mau lewatkan waktu berlalu dengan sia-sia. Biarlah kami dapat optimalkan untuk hormat kemuliaan kelebaran kerajaan surga. Berkati jemaat kekasih dan rekan sekerja Tuhan, jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, sampai sakit, penyakit apapun juga. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan Tuhan berikan selalu inspirasi yang baru, dan Tuhan berikan terobosan-terobosan yang baru Bapa. Di dalam keadaan pandemi COVID-19, kami tetap menjadi saksi Kristus melalui kehidupan kami, melalui usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, diberkati dengan heran luar biasa saja, supaya menjadi satu kesaksian, sehingga hamba berdoa
Zakaria 8 ayat 23, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang pencak jubah kuat-kuat. Jemaat GBI Victorious Family Ministry dan katakan, hantarkan kami di mana mereka telah melihat, mereka telah mendengar, mereka telah tahu, oh Tuhan, di mana kami beribadah dalam GBI Victorious Family Ministry di Bogor dan Ekcuan Bapak, dan mereka juga rindu sama seperti kekasih dan jemaat rekan sekerja Tuhan yang kau pakai dengan heran dan berkati luar biasa dalam nama Yesus. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih Tuhan. Dari pagi hari ini sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Segala puji, hormat, syukur